Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zizatsu. Dan sekarang saatnya teman-teman adalah untuk kita let's talk atau kita ngobrolin Ultraman Teo episode ke 5 5 apa 4 ya pokoknya gitulah. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama teman-teman ya, kita akan langsung munculin screennya di sini dan kita akan langsung saja. Let's go. Oke teman-teman, screennya sudah muncul dan aku sedikit bilang temen kok nanti ada suara ayam, aku mohon maaf ya, karena ini sekarang aku sedang di rumah, seperti kalian lihat ya, nggak di kos. Jadi kalau di kos suara mobil motor, kalau di rumah suara ayam. Let's go, oke. Intinya kita akan let's talk dan ngobrolin episode 5 Ultraman Teo teman-teman ya. Spaceport reposition atau memindahkan spaceport atau kapal luar angkasa. Oke, kita full skin dulu teman-teman dan seperti biasa, kita akan langsung aja ya. Nah, di sini, di awal episode kita dilihatin dengan ya Ibuki yang baru aja selesai kemarin bertarung dengan monsternya. Oh ya, nama monsternya BTW aku lupa sih. Nama monsternya minggu ini tuh Doshi Hagachi, teman-teman ya. Doshi Hagachi. Oke, noted ya. Setelah dia bertarung dengan Doshi Hagashi namanya, dia seperti biasa ya, dia kembali seperti biasa ya, dia kembali lagi ke tempat Emma dan Kana. Di sini dia membuka Emma kayak, wah, kalau kamu tidur di sini nanti masuk angin loh. Lalu Kana keluar dari kapal luar angkasa dan, oh hai Kaizo, oh Ibu Kikun udah pulang juga ya. Terus kaget, langsung opening. Ya, oke. Kita nggak akan ngomongin openingnya namanya, kita udah ngomongin openingnya. Dan ini adalah title card dari episode ini namanya. Title cardnya lagi-lagi namanya bagus ya, bagus. Menurutku title card yang kurang itu cuma yang episode kemarin yang workshop awas kemarin itu menurutku agak kurang. Ini bagus lagi teman-teman ya. Lalu setelah itu iklan dan langsung sini. Di sini ya si Kana itu kayak menjelaskan lah soal kenapa dia bisa masuk ke kapal luar angkasa. Awalnya Ibu sama Emma tuh bilang kayak, lu perbaikin ya? Oh enggak kok, aku cuman ya biasalah, cuman nyentuh-nyentuh tempat yang apa, cuma ngotak-ngatik dikit aja, bukan ngotak-ngatik sih, kayak cuman lihat-liatin terus kayak, oh ini ada yang apa nih, penasaran si pencet, nah gitu. Terus ternyata oh ini buat aktifin. Lalu dia kayak karena menawarkan kayak belum mau masuk, nah terus mereka akhirnya masuk ke kapal luar angkasa teman-teman ya. Dan kapal luar angkasa ini dia punya ya ini ya buat jendela buat nonton dan dia bisa membuka untuk kita 360 kita melihat sekitar ya teman-teman ya. Dan di sini ya green screen-nya kelihatan banget ya. Ya, walaupun ya udah dibilang bagus tapi masih kelihatan lah green screen-nya. Masih masih kerasa lah, nggak kurang kayak oh iya ini. Tapi nggak tahu ya, mungkin emang gitu ya harusnya ya, nggak tahu lah. Dan di sini Ibu Ki langsung bilang aku akan memanggil Puci kemari. Nah, terus dia langsung set menghilang. Ya. Ya, terus habis itu gak beberapa lama si Kana itu kayak penasaran, oh Ibu Ki cepet tahu ya gini segala macamnya, Emma maksudnya ya. Terus kayak Kana-san Kaicho mau coba gitu kan. Ini kalau mau keluar caranya sama kayak pas anu, tangannya diangkat gitu kan. Terus mereka akhirnya keluar dan istirahat bentar sambil diminum air. Pas minum, karena dia sadar bahwa gantungan kuncinya kemarin teman-teman yang ada gambar anjingnya dia, yaitu si Gonta, hilang. Katanya si Kana pergi buat mencari kuncinya, gantungan kuncinya. Tapi pas itu juga kita lihatin bahwa ada mobil yang datang dan itu adalah Mbak Kyoko alias UTTF. Nah ini Ibu Ki udah datang bareng Puci gitu kan. Nah ini menarik teman ya. Pas lagi gini-gini, kan lihat tiba-tiba, aduh, mata Puci tiba-tiba kayak sinar cering gitu terus Puci langsung jalan pergi kan. Dan dia pergi menuju ke tempatnya Emma namanya. Ya nyari ini, pas Emma nyari
kok masih Kana, Kana nyari gantungan kuncinya. Si Kana tuh tanya kok Ibuki kun kok sini sih, terus dia bilang kayak nggak tahu nih, Uci dia tuh datang ke sini karena dia lagi cari sesuatu. Nah, Kana San kenapa? Dia bilang karena sekarang jawab dia juga nyari sesuatu. Nah, dia gantungan kuncinya hilang. Terus kayak sedih gitu kan, nangis. Ibuki kayak ah, aku tahu katanya ini si Bajigar Tengik gitu. Ya si Kaiju kemarin dah yang nyuri, terus kayak tunggu aku, tunggu tunggu aja di tempat kapal orang angkasanya, katanya aku tahu di mana tempat si gantungan kuncinya itu. Terus Ibuki pergi bareng Buci ya. Nah di sini Emma itu lagi kayak ya bersantai lah, terus kayak dengar suara kakak kaki, dikira Kana sama Ibuki yang balik, ternyata Mbak Kyoko yang dia mengetahui tempat space spotnya dan menghubungi teman-teman UTTF-nya untuk mengambil si space spotnya teman-teman ya. Terus dia kayak ngelihat barang-barang karena dia kakak yang masih di sini, dia bilang ada tanda-tanda manusia di sini, bilang gitu. Yang ibu gini ke tempat yang dia kemarin ketemu si kaijunya si Dogabashi itu, sambil manggil-manggilin di tempat bolongan tempat keluar tentakelnya kemarin gitu kan. Habis itu kayak, keluar lu. Terus tentakelnya keluar, terus dia mau mengambil si Teo Kristal teman-teman ya. Tapi nggak sampai diambil, tapi ini Teo Kristal itu terlempar lah sampai ke depan si kaijunya. Di sini Kana sama Emma tuh sembunyi-sembunyi sambil nguping, tapi tiba-tiba alarm kaijunya Emma bunyi kan, terus kayak siapa di situ, pas mau mendekat ini jujur agak bodoh ya, ini harusnya masa nggak kelihatan sih. Ini jujur agak bodoh, cuman ya oke lah buat narasi aja lah ya. Siapa di situ, pas mau dideketin tiba-tiba si Profesor Junpei datang, atau Pak Minobe ya, manggilnya kan Pak Minobe, kalau orang-orang Minobe Sensei manggilnya, tapi ya kan pengen manggil Junpei apa Minobe namanya. Dia datang, terus kayak dia ngeliat space spot itu kaget, apa nih? Ini senjatanya UTTF ya? Kayak bukan. Ya, terus habis itu dia ngelaporin ke Mbak Joko bahwa dia nemu hasil riset dari paparan kaijunya dia adalah kemungkinan besar kaijunya itu adalah kaiju yang memiliki tentakel gitu kan. Terus tiba-tiba si kaijunya keluar, si Togabashi, terus kayak, oh ya kayak itu. Wah, kaiju gitu kan. Habis itu mereka kayak ya mau pergi gitu kan, nggak mau ngungsi mungkin ya, mungkin mau mengungsi dari kaijunya atau gimana nggak tahu. Terus pas mereka pergi, sebelum jauh si Kana masuk ke space spotnya. Terus si Mbak Kyoko yang mau ngejar itu ditahan sama Emma, teman-teman ya. Dan space spotnya diterbangin oleh Kana. Karena dia gak mau space spotnya itu diambil, karena biar bisa putih, biar bisa pulang kan. Terus di sini dia dikejar-kejar sama si Dogabashi, si kaijunya teman-teman ya. Dan akhirnya Uchi mengambil Teo Kristal dan Ibuki berubah menjadi Ultraman Teo ya. Di sini Kana yang udah tertangkap diselamatkan Ibuki, terus Ibuki bertarung, tapi sih pertarungannya itu kayak kalau kalian nonton temen, aneh gitu kan. Kan kemarin kita bilang ya pertarungan apa scene fight-nya Theo sama si Kaijunya itu agak kurang gitu kan, tapi ternyata ada alasannya gitu. Alasannya itu menurutku yang menarik. Ini kan sebenarnya alasan sebenarnya kan ya sepeda sutradara gitu kan, terus kayak ya biar nggak banyak budget buat praktikal sama CGI ini itu, jadi ya taruhnya gitu doang gitu kan. Tapi alasannya nanti dijelasin di akhir, teman. Kenapa si Kaijunya tuh cara bertarungnya itu aneh banget gitu loh. Ini ya bertarung, bertarung, bertarung gitu kan. Pokoknya di sini aneh banget dah si Kaijunya itu bertarung kayak dia sampai kayak joget-joget, terus tahu iya gitu kan. Aneh lah. Terus habis itu kan mereka mereka lihat kan, terus Pak Minobi kayak lihat Emma itu kayak, loh kamu kan mahasiswiku. Emma langsung, ih ketahuan deh gitu. Nah, terus nih pas pertarungan yang nggak sengaja si Kaijunya tuh menubruk tiang listrik. Habis itu tiang listriknya tuh hampir jatuh ke pucci, terus disampaikan sama Ibuki. Tapi pas Ibuki mau menggunakan si tiang sebat nyerang, malah direbut namanya sama si Kaijunya. Terus Kaijunya kayak main-main sama si
tiang listriknya, terus habis itu Ibuki pengen Teosium kosen dia mau mengkosen dia gitu kan. Terus habis itu si Kana kayak teringat sama anjingnya pas dia melihat si Kaijunya itu lagi bermain sama tiang listriknya itu kan. Terus kayak pas mau ditembak, Kame! Dia nutupin terus kayak nggak jadi ditembak gitu kan. Nah, terus kayak dia itu cuma mau main gitu kan. Soalnya anjingku dulu juga kalau dia mau main atau cari perhatian sama aku, dia juga sering kok ngambil-ngambil barang-barangku gitu intinya. Terus akhirnya si Kajinya main sama Theo untuk ya nggak tahu ini terakhir kali apa gimana. Pokoknya dia harinya main lagi sebelum akhirnya pergi si Kajinya. Dia kembali ke sarangnya gitu kan. Jujur teman-teman, pertama-tama pas aku lihat ini, aku kira ini bakal ada sad ending gitu kan. Karena kita tahu kan, UTTF itu kan punya senjata, dia punya drone gitu kan. Aku pikir pas kayak, oh iya ini dia tuh kayak baik segala macamnya, pas lagi main-main sama Theo, tiba-tiba ditembak sama UTTF. Aku kira gitu aja kayak, aduh ditembak nih, mati nih kajunya. Ternyata enggak, ternyata kajunya selamat ya teman-teman ya. Ya, 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 bagus, bagus. Terus habis itu, ya udah, si Theo pergi, si Lucky. Nah, di sini, eh, Pak Minobe itu kayak punya deduksi lah, asumsi dia bahwa ya sebenarnya kayak gini tuh udah lama di sini. Cuma kan karena tempat ini tuh jarang dikunjungin orang, terus pas kemarin kebetulan tuh dikunjungin rame-rame karena ada loka karya kan, atau ada workshop yang diadakan oleh si Pak Minobe. Jadi dia tuh kayak pengen main lah, karena dia kan kesepian gitu. Apalagi habis tahu bahwa si Ibuki bisa jadi gede, dia bisa jadi ya seukuran sama dia lah. Dia jadi pengen main gitu. Terus intinya pas Pak apa pihak Kyoko ini mau balik, Pak Minobu itu bilang, oh ya tadi ini muridku itu nanti akan ku omelin ya, jadi jangan dihukum berat-berat lah ya. Mereka cuma mahasiswa ya gitu ini ya. Di sini karena minta maaf karena kata dia itu kan akhirnya space spotnya itu disita lah. Jadi pada akhirnya mau nggak mau Uchi akhirnya ya untuk sekarang dia dibawa atau diurus sama Emma. Terus di sini karena kayak dia menawarkan bantuan lah kayak, iya aku juga boleh bawa bantu kok. Dan dia si Kana juga bilang kalau sekarang dia percaya sama si raksasa biru alias Ultraman Theo karena dia kayak bisa paham sama ucapannya si Emma, si Kana gitu kan. Ini Buki ya, "Ah, aku juga percaya gitu. Itu lu anjir. Terus Emma juga, aku juga tidak apa percaya kok ya. Intinya gitu lah. Nah, terus si Puci itu ngasih si gantungan kuncinya Kana lagi. Habis bertarung ternyata Ibuki sama Puci itu ke tempatnya si Dokubachi gitu kan, ke Kaijunya tadi dan menemukan barang-barang yang hilang. Ibu juga ngambil kacamata sama handphonenya si Pak Minobe gitu kan. Dia mau balikin segala macamnya. Nah, terus abis itu kan tadi si Kana bilang kayak mau ngebantu gitu kan buat ngurusin Puci lagi. Terus si Emma tuh kayak tanya, loh katanya kan Kana nggak suka yang ngumpul apa kegiatan yang ngumpul-ngumpul bareng gini segala macam gitu lah. Terus Kana bilang kayak iya, emang enggak, cuma kelihatannya aku udah siap buat ngebuat gantungan kunci baru kan ya gitu. Alias ya dia mau berusaha buat move on gitu teman-teman ya. Doshi namanya susah banget Doshi Hagachi itulah. Jadi intinya Dokubachi ya namanya Doshi Hagachi. Nah, udah deh tamat untuk episode ini teman. Ya episode yang santai dan no konfliknya yang ternyata ya lumayan cetek deh. Tapi oke lah, kita dapat development karena yang mantep banget teman-temannya. Dan juga di sini kita juga tahu bahwa di universe Theo itu gak semua kaiju itu buas lah. Dan kita masih belum jelas kenapa kaiju-kaiju itu mulai bangkit ya. Kita masih belum tahu teman. Dan untuk next episode katanya kita akan dapat beberapa ini ya temannya, beberapa cerita. Pertama kita akan dapat cerita
tentunya kaiju minggu depan yaitu kaiju burung, dan kita akan mendapatkan cerita dari Betsy, Tomobechi teman-teman ya. Katanya Betsy bakal di-highlight teman-teman di sini ceritanya. Katanya dia ceritanya di sini dia tuh karena kan diri sinopsis karakternya dia itu adalah mantan regu penyelamat yang akhirnya dia kayak aku nggak tahu ya dia berhenti lah berhenti itu nggak tahu dia beneran bakal pensiun total atau gimana pokoknya dia lagi berhenti buat belajar dulu katanya di universitasnya. Nah, terus di sini dia dilihatin bahwa dia tuh sering banget bantu-bantu orang kayak kerja serabutan habis itu kayak kasih lihat juga di sini aku lupa di mana ya dilihatinnya ya. Pokoknya dia pas lagi di kelas tuh kolaps temen-temennya dia lagi pingsan gitulah. Eh, mana ya coba deh temennya ini. Nah, lagi pas di kelas itu tiba-tiba dia collab gitu teman-teman. Mungkin dia karena kecapean kan dia seperti kita tahu ya di previewnya dia tuh bantu-bantu orang segala macam. Mungkin dia kecapean terus dia collapse. Dan plot kedua adalah Ibuki, kok Ibuki sih? Kana sama Emma itu mencari tempat persembunyian buat Puchin. Itu untuk plot keduanya. Nah ini, ya kan, nyari tempat buat Puci biar mereka nggak ini jangan di kampusnya, jangan di klub astronominya gitu teman-teman ya. Nah, oke, gimana menurut kalian teman-teman ya? Sekali lagi menurutku episode Theo sejauh ini itu menyenangkan teman-teman. Dan yang aku suka juga karena ini two parter, jadi kayak kerasa nyambung banget. Untuk 5 episode ini gue bilang ini sejauh ini adalah episode ternyambung dari mungkin sejak Arc ya. Karena menurutku ya karena Arc kan kita mulai dari episode 1 di mana kita udah tahu bahwa Yuma itu udah bisa berubah dan kita baru dikasih lihat originnya Yuma itu di episode 3. Jadi kayak ada kerasa gapnya gitu kan. Terus kayak Omega seingatku episode 5 ini tuh Rekinas Armor. Correct me if I'm wrong teman-teman. Seingatku Rekinas Armor lah episode 5 harusnya. Kalau nggak pertama kali ketemu Rekinas ya Rekinas Armor lah. Dan ya jujur untuk dua series itu tuh kayak kerasa 1 sampai 5 tuh kita kerasa dari mungkin beberapa episode tuh kayak oh ini nyambung nih tapi baru itu kayak patah gitu. Nah ini jujur untuk Theo sejauh ini masih kerasa banget nyambungnya teman dan ini menurutku aku suka sih. Kalau semisal ke depannya Ultraman itu mau meneruskan si Theo, tapi mungkin dia nggak sama-sama nggak benar sama kayak Theo. Maksudnya kayak ya seriesnya tuh lanjut, cuman Theo kan ini kayak satu kaiju atau satu monster tuh buat 2 minggu. Ya dia ngikutin patternnya Kamen Rider gitu kan. Biasanya kan Sentai sama Ultraman itu sama teman. Patternnya itu 1 minggu satu monster. Nah, kalau Kamen Rider itu biasanya 1 minggu, 2 minggu satu monster, biasanya gitu. Nah, sejauh ini Theo itu kelihatannya bakal ke two-parter alias ya 2 minggu satu kaiju, kayaknya gitu. Ini kalau misal emang next Ultraman setelah Theo, dia pengen lebih banyak kaiju yang muncul, ya satu kaiju satu episode, tapi dibikin nyambung per episodenya ya minimal mirip-mirip Theo ini, menurutku masih oke sih. Nah, ya sejauh ini ya kelebihan Theo ini ya ceritanya nyambung aja. Cuman ya ceritanya belum seserius itu ya karena masih tentu saja ini masih awal-awal, kita masih masa perkenalan teman-teman. Bahkan minggu ini kita saya minggu ini kita dikasih development karena minggu depan dan minggu depannya lagi ya pasti Beci lah ya. Berarti Rintaro itu yang paling terakhir. Ya bahkan tujuan Emma aja itu belum dapat teman-teman. Emma itu kayak cuman ya let along karakter ya. Katanya Emma itu bakal ya terakhir yang dapat ya. Atau mungkin Emma nggak dapat arc khusus tapi dia dapat development yang ngikut sepanjang karakter. Kalian paham nggak? Kayak MC kan biasanya gitu. Dia development itu let along bareng karakternya nggak dapat arc khusus biasanya gitu kan. Mungkin karena ya seperti itulah karakternya. Ya, ini episode juga nggak terlalu banyak misteri yang terungkap atau nggak banyak misteri baru teman-temannya. Jadi ya menurutku segini dulu aja. Sebenarnya juga ada beberapa info baru ya, kayak ada bocoran. Ini nggak tahu ini udah official apa masih bocoran ya. Pokoknya ada di majalah Figur Oh, kalau nggak salah itu Shibuya ya, itu melihatkan beberapa desain dari civilian dari planet H12 teman-teman ya, atau H12 gitu.
Aku kalian bisa cari sendiri di internet banyak. Aku tuh sih lihatnya di Facebook, tapi mungkin kalian bisa cari di Twitter, di ya segala macam lah ya. Eh, udah banyak juga kok yang bahas karena itu udah dari lama lah itu keluarnya, udah dari hari Minggu atau hari Sabtu. Ini pokoknya aku ini record hari Senin teman-teman ya. Jadi ya gitu dulu dari aku namanya. Salah satu episode yang menyenangkan lagi dari Ultraman Day. Tapi ya sejauh ini masih belum seserius itu. But I enjoy it gitu ya. Apakah dan nah ini sejauh ini aku bisa bilang 1 sampai 5 ya. Ini aku bisa lihat potensinya bisa melebihi dari Arc. Bahkan dia punya potensi lebih bagus dari Omega. Tapi ya sejauh ini menurutku aku masih prefer Omega karena ya Omega ceritanya udah selesai ya. Kalau 1 sampai 5 aku udah lupa gimana dulu aku melihat Omega pas episode awal-awal tuh gimana. Intinya ya aku dulu nonton Omega tuh ya senang-senang aja gitu kan. Cuman setelah aku keseluruhan ceritanya aku jadi suka banget sama Omega kan. Ya, sejauh ini sih aku melihat potensi itu gitu ya. Semoga potensi itu benar. Semoga semoga nggak kayak Ark yang potensinya terbuang sia-sia teman-teman ya. Ya, jadi gitu dulu dari aku untuk Let's Talk udah ngobrolin Ultraman di episode 5. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan kita ketemu lagi di next video. Ciao.